Terus saya lihat foto mobil yang ditilangnya itu, warna dan bentuk ininya beda. Mobil saya kan warnanya ini abu-abu, terus yang difoto itu hitam. Pas dicek di halaman websitenya, lihat rekaman CCTV, nggak ada videonya juga. Jadi cuma ada lampiran foto CCTV kejadian gitu. Tapi kalau tidak konfirmasi, kan aja surat itu dibiarkan sampai 7 hari juga tidak dikonfirmasi, itu nanti otomatis akan memblokir di Samsat kita, memblokir nomor plat tersebut. Atau tilang elektronik pada tahun 2021 lalu, beberapa persoalan muncul. Di antaranya, beberapa pengendara sengaja memalsukan plat nomor demi menghindari etle. Ada juga kasus salah tilang yang menimpa pemilik kendaraan. Benarkah polisi akan menerapkan kembali tilang manual? Saksikan liputan selengkapnya di Target. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE merupakan terobosan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Cara ini dinilai efisien dan menjamin akuntabilitas penindakan. Namun, meski telah 2 tahun diterapkan, ETLE masih menyisakan sejumlah persoalan. Egy Rifki, warga Cibubur, Jakarta Timur, pernah menjadi korban salah tilang ETLE. Rifki terkejut saat menerima surat konfirmasi tilang pada awal November tahun lalu. Ia dinyatakan tidak menggunakan sabuk pengaman 6 hari sebelumnya saat berkendara di kawasan Jakarta Selatan pada pukul 3 dini hari. Ini ada surat tilang, katanya kamu di Senayan jam 3 pagi. Saya jam 3 pagi kan di rumah, saya bilang. Mobil juga ada di rumah, kok bisa ditilang di Senayan, di kawasan Plaza Senayan. Kaget dong. Dalam foto bukti pelanggaran, mobil yang tertangkap kamera bukan miliknya. Namun, memiliki nomor polisi yang sama dengan mobil miliknya. Terus saya lihat foto mobil yang ditilangnya itu, warna beda dan bentuk bagian depannya sama bagian belakangnya beda gitu. Jadi saya yakin ini bukan mobil saya. Mobil saya kan warnanya ini abu-abu. Terus yang difoto itu hitam. Kasus serupa juga dialami Iqbal, warga Kota Bandung, Jawa Barat. Desember tahun lalu ia menerima surat konfirmasi tilang. Kendaraan niaga miliknya dinyatakan menerobos lampu merah pada jam 2 dini hari. Tapi lelaki 23 tahun ini memastikan kendaraan yang ada dalam bukti foto pelanggaran bukan miliknya, lantaran berbeda dari bentuk dan warna. Pas dicek di halaman websitenya, lihat rekaman CCTV, nggak ada videonya juga. Jadi cuma ada lampiran foto CCTV kejadian gitu. Dan itu pun kalau dari kami zoom itu nggak jelas. Bahkan mobilnya pun berbeda dari mobil yang punya kami dari STN nomor polisi tersebut. Mobil kami itu pick up warna hitam, sedangkan di CCTV itu jelas warna putih. Sudah jelas beda gitu. Karena mobilnya tuh menerobos lampu merah jam 2 pagi. Ini jam 2 pagi, siapa yang keluar rumah gitu kan? Siapa yang ngambil kendaraan keluar? Dalam sistem tilang elektronik, polisi akan mengirimkan surat konfirmasi tilang beserta bukti foto kepada pemilik kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas. Kalau tadi kasusnya saya nggak melanggar, saya tidur jam 3 dini hari dan mobilnya juga beda atau mobilnya sama, itu bisa dikonfirmasi ke petugas kita. Pas saya tidur, nanti ada istri saya saksinya, itu akan dibuka blokirnya. Tapi kalau tidak konfirmasi, didiamkan aja surat itu, dibiarkan sampai 7 hari juga tidak dikonfirmasi, itu nanti otomatis akan memblokir di Samsat kita, memblokir nomor plat tersebut. Bagi Rifki yang merasa tidak melakukan pelanggaran, hal ini sangat merepotkan. Ya cari di Google dulu, saya pastikan sasaran surat tilang gimana caranya gitu. Ya ternyata bisa ke Subdit Gakum Polda Metro Jaya yang di Pancoran. Cuma ini kan saya kan karyawan yang nggak punya waktu. Apalagi ini cuma dikasih waktu 2 hari kalau nggak salah. Tenggat waktu untuk melakukan konfirmasi apakah
saya yang melakukan atau bukan, atau misalnya kalau mobilnya udah dijual harus konfirmasi. Kasus salah tilang yang menimpa pemilik kendaraan menunjukkan masih ada celah dalam sistem tilang elektronik. Bahkan, celah tersebut memunculkan jenis pelanggaran lain, yakni pemalsuan plat nomor kendaraan untuk mengelabui kamera etle. Tak hanya itu, upaya mengelabui kamera etle bahkan dilakukan secara terang-terangan dengan mencopot plat nomor kendaraan. Sebanyak 24 juta pelanggaran lalu lintas tertangkap kamera etle secara nasional sepanjang 2022, meningkat dari 19 juta pada tahun 2021. Hasil tangkapan kamera lalu divalidasi. Surat konfirmasi tilang kemudian diterbitkan bagi pelanggaran yang tervalidasi dan selanjutnya dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Etle yang ada 1.400 kamera itu, termasuk kamera mobile, kalau kita lihat capture-nya memang meningkat, ada peningkatan untuk hasil capture, hasil pelanggaran itu, ada peningkatan. Namun kalau kita lihat angka konfirmasi, ini ada peningkatan sedikit. Untuk mengirimkan surat konfirmasi ini, kita masih butuh anggaran. Kita sudah kerjasama dengan PT Pos dan Giro, satu lembar pengiriman itu 6.000 untuk dalam kota. Untuk luar kota itu Rp8.000. Kali pelanggaran kalau kita lihat selama 2022, ini sekitar 24 juta pelanggaran yang di-capture oleh kamera etle. Tapi yang dikonfirmasi itu tidak lebih dari 10%. Tilang elektronik dinilai membuat tingkat kepatuhan pengguna jalan menurun. Benarkah polisi akan kembali memberlakukan tilang manual? Polisi sempat berencana memberlakukan kembali tilang manual. Pasalnya, pelanggaran lalu lintas dianggap masih tinggi. Kehadiran petugas di lapangan diyakini masih perlu guna membuat pengguna kendaraan taat aturan. Masih banyak sebenarnya yang patuh, tapi ada yang memprihatinkan tadi, tingkat kepatuhan yang sangat rendah sekali. Memang dibutuhkan untuk tilang manual itu, karena dengan etle dia akan berjuang, mungkin mengelabui petugas, plat nomornya dicopot, lain sebagainya. Banyak sekali akalnya. Ya kita mungkin terapinya dengan kehadiran kita di lapangan, memberikan edukasi kepada mereka. Ini cukup sedang kita kaji. Ya sedang kita kaji, sedang kita evaluasi. Ya. Penindakan melalui etle memang tidak membutuhkan kehadiran petugas di lapangan. Kehadiran mereka digantikan oleh kamera statis yang ditempatkan di sejumlah titik. Kamera etle secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas. Hasil tangkapan kamera berupa foto atau video berdurasi 15 detik secara otomatis terkirim ke petugas analis yang berada di ruang monitor beserta dengan data kendaraan dan pemiliknya. Selanjutnya petugas analis melakukan validasi terhadap pelanggaran dan data-data terkait. Setelah pelanggaran divalidasi, sistem akan mencetak surat konfirmasi tilang yang selanjutnya dikirim ke alamat pemilik kendaraan sesuai STNK. Jika alamat pemilik kendaraan berada di luar kota, data-data pelanggaran akan diteruskan ke petugas di wilayah yang bersangkutan untuk diterbitkan surat konfirmasi tilang. Kami mendatangi ruang monitor etle Dirlantas Polda Metro Jaya untuk mengetahui lebih jauh sistem kerjanya. Baik saudara, sekarang saya sudah berada di back office Ditlantas Polda Metro Jaya. Saat ini saya akan ditemani Pak Ongkit yang akan menjelaskan bagaimana sih proses dari penindakan etle statis. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Pak, izin Pak, kami mau tahu dong Pak bagaimana sih sebenarnya proses penindakan dari capture hingga menjadi surat konfirmasi sampai akhirnya jadi surat tilang, bagaimana tuh Pak? Ya. Jadi dari pertama kita pelanggaran tercapture di aplikasi, lanjut kita melakukan validasi. Melakukan validasi kalau sudah data sesuai dengan Ranmor, baru kita penindakan sesuaikan dengan pelanggarannya, baik itu safety belt, GAG maupun pelanggaran traffic light. Untuk batas konfirmasinya kita 3 hari setelah batas untuk pengiriman surat konfirmasi kurang lebih 3 hari. Nanti untuk konfirmasi 7 hari setelah dapat briefar dari posko
untuk pelanggar etle bisa melakukan pembayaran kurang lebih 5 hari. Jadi untuk pelanggaran yang tercapture di back office Polda Metro Jaya itu ada KG, ganjil genap, lanjut untuk sertifikat, penggunaan handphone untuk pengemudi, lanjut sama menerobos lampu merah. Demikian. Oke, baik. Kalau misalnya sehari itu berapa pelanggaran yang bisa tercapture dan berapa Pak yang dikonfirmasi kalau dari etle statis? Untuk per Januari ini kurang lebih 700 sampai 800 pelanggaran yang terkonfirmasi dalam satu hari. 700 sampai 800 pelanggaran Pak ya. Demikian. Berarti yang tercapture dari Ditlantas Polda Metro Jaya begitu Pak ya? Kalau untuk yang tercapture bisa sampai 20.000. Tapi untuk terkonfirmasi bisa sampai seperti demikian. Tergantung dari pelanggaran yang tervalidasi sama petugas di back office. Demikian. Sistem etle dibekali dengan kecerdasan buatan sehingga mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Untuk membuktikan akurasi kamera etle dalam menangkap pelanggaran lalu lintas, kami melakukan eksperimen kecil. Kami berkendara melewati salah satu kamera etle sambil menelepon dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Wah, benar saja. Pelanggaran yang kami lakukan langsung terdeteksi kamera etle. Sistem etle juga langsung menunjukkan data kendaraan yang kami gunakan. Meski demikian, intervensi manusia tetap dibutuhkan untuk melakukan validasi terhadap setiap pelanggaran yang tertangkap kamera. Masalah pemutakhiran data pemilik kendaraan masih menjadi ganjalan dalam penerapan etle. Dalam beberapa kasus pelanggaran, surat konfirmasi tilang dikirimkan kepada orang yang tidak lagi memiliki hubungan dengan kendaraan. Kepemilikan mobil atau kendaraan di Republik ini tidak jelas karena biaya balik namanya tidak dilakukan. Ini peraturannya. Setelah 2 hari itu sudah harus biaya balik nama ketika kita jual kendaraan, tapi tidak dilakukan dan tidak ada sanksinya. Peraturan tidak ada sanksi itu sama aja bohong. Pengalaman saya pribadi tinggal di beberapa negara, ya ketika kita menjual kendaraan kita langsung biaya balik nama. Begitu itu 2 kali 24 jam misalnya harus sudah ganti balik nama. Kalau tidak nggak bisa ditangkap etle, pasti berantakan. Saat ini 1.400-an kamera etle statis ditempatkan pada titik-titik strategis di kota-kota di Indonesia. Tujuannya bukan semata demi penindakan. Dengan memperbanyak etle ini sebenarnya memberikan edukasi lah kepada masyarakat ya. Pentingnya keselamatan, pentingnya ketertiban, kelancaran lalu lintas ini. Itu yang terpenting sebenarnya, bukan tilang. Edukasi yang terpenting ini. Kalau tingkat kesadaran masyarakat seperti tadi copot plat nomor untuk menghindari etle, berarti kan itu tidak tujuan hukumnya tidak tercapai. Penerapan tilang elektronik yang baru seumur jagung belum serta-merta membuat masyarakat sadar aturan. Justru saat petugas absen di lapangan, masyarakat jadi abai. Sanksi denda yang tinggi diyakini dapat memaksa para pengendara lebih berhati-hati. Justru nggak takut karena tidak ada polisi yang berjaga ya di satu jalan yang biasanya menertibkan lalu lintas diganti dengan alat digital gitu, karena tidak ada sosok yang terlihat fisik ada polisi gitu yang di situ berjaga. Ini malah jadi tidak patuh gitu ya, atau justru memperbanyak pelanggaran ya. Di seluruh dunia, di bangsa-bangsa yang beradab itu dengan mendidik masyarakat itu dengan denda. Suka tidak suka itu yang dipakai yang untuk mendidik masyarakat. Dendanya jangan murah-murah amat biar dia kapok kan gitu, sehingga orang hati-hati. Lantas, tindakan apa yang efektif mengubah perilaku lalu lintas masyarakat? Makin taat lalu lintas. Polisi juga tidak repot-repot lagi untuk menindak si pengendara yang melakukan pelanggaran. Udah bagus ya, lebih waspada ya dengan adanya etle ini, jadi biar aware lah. Sistem etle menggunakan beberapa jenis kamera untuk mengawasi pelanggaran. Selain kamera statis yang dipasang pada tiang-tiang di jalanan, ada kamera bergerak atau mobile yang dipasang pada mobil patroli. Di beberapa daerah, sistem etle terpasang pada smartphone yang dibawa oleh petugas patroli.
Untuk mengetahui sistem kerja Etle Mobile, kami mengikuti tim patroli Etle Mobile, Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Oke saudara, untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dari Mobile Etle, saya sekarang sudah bersama Pak Noval. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ini di belakang kita sudah ada satu buah unit kendaraan mobil Pak ya? Betul Mbak. Ini satu buah unit kendaraan mobil patroli yang dilengkapi oleh 2 kamera. Baik kamera yang mengcapture untuk di depan kendaraan maupun kamera yang mengcapture kendaraan atau yang melanggar di belakang kendaraan mobil patroli tersebut. Mobil ini juga dilengkapi dengan monitor di dalamnya dan juga ada alat perekam untuk merekam atau menyimpan file-file yang sudah di-capture tadi oleh kamera yang ada di atas. Di bagian sebelah kiri setir itu ada monitor. Layar monitor itu fungsinya untuk melihat apabila terjadinya pelanggaran, kita bisa mengcapture. Selain monitor, kita juga dilengkapi alat untuk menyimpan file-file. Nah, ini ada baterai untuk mengisi daya secara otomatis ke layar monitor ataupun kamera yang ada di atas. Itu fungsinya apabila kendaraan dimatikan, maka mobil ini masih bisa untuk merekam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar kendaraan ini, Mbak. Patroli jalanan itu jam-jam sibuk seperti pagi hari, jam saat orang berangkat kerja, dan juga sore hari. Itu karena sering terjadi kemacetan dan juga rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kami mengikuti tim patroli menyusuri wilayah Jakarta Selatan. Di jalan, kamera Etle Mobile ini banyak mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Ini jalan layang, tepatnya kita berada di jalan layang Nontol Kasablanka, di mana rambu-rambu sudah terpasang jelas. Untuk kendaraan bermotor roda 2 itu dilarang melintas sepanjang ruas jalan ini. Nanti dia akan otomatis tertera di layar bawah sini. Nah, ini satu. Kan ada motor, berarti ke capture langsung itu Pak? Ya, ini seperti ini Mbak. Plat nomor terlihat jelas, kendaraannya jelas. Kita sedang memutar video yang tadi, pelanggaran yang sebelumnya, tapi untuk alat ini tetap merekam kejadian-kejadian yang berlangsung sekarang ini. Setelah patroli selesai, petugas patroli memeriksa hasil tangkapan kamera dan mengirimkannya ke petugas di ruang monitor Etle di Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Berikutnya kami mendatangi back office atau ruang monitor Etle di Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Di sini petugas melakukan validasi terhadap pelanggaran yang tertangkap tim patroli Etle Mobile dan data-data kendaraan. Kita mencocokkan dulu nih Mbak, misalnya nomor polisinya. Kemudian di sini datanya kan sesuai, tidak? Yes. Ya, ini warna putih, ini kita bisa lihat putih. Ini ya. Berarti mencocokkan data kendaraan betul. Ya ini, kalau yang ini. Kalau tidak cocok, kita tidak bisa melakukan upaya pengiriman surat itu. Kemudian dilihat tahunnya, ini kan 2025 ini Mbak, seperti ini. Oke, sudah sesuai berarti Pak? Sesuai ya pelanggarannya. Kemudian kita validasi. Karena pelanggaran sesuai kita validasi, kita mulai cetak. Kita download dulu, langsung dalam dokumen download. Nah ini, kita coba print ya Mbak ya. Surat konfirmasi tilang selanjutnya dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Jika menerima surat konfirmasi tilang Etle, Anda wajib melakukan konfirmasi dalam waktu 8 hari. Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Masuk ke website Etle Korlantas yang tertera dalam surat konfirmasi tilang, atau Anda bisa memindai barcode pada surat konfirmasi untuk mengaksesnya. Pastikan data kendaraan dan pemilik kendaraan telah sesuai, lalu cek pelanggaran. Jika benar, lengkapi data untuk melakukan konfirmasi. Kemudian, segera bayar denda melalui virtual account Briva.
Jika merasa tidak melanggar, Anda bisa mendatangi posko etle di wilayah Anda. Jangan lupa menyertakan bukti. Sistem etle saat ini memang belum sempurna. Banyak pembenahan yang perlu dilakukan agar sistem ini berjalan baik. Oke, kalau dari polisi itu sistemnya tolong dibenahin ya, database-nya. Internal Polri harus sinkronisasi dulu tuh datanya itu tuh. Ya, nah udah selesai di situ dia persiapkan sosialisasi ke masyarakat melalui media. Nah kalau saya sih lebih menyetujui misalnya penerapan etle dan juga kamera pengawas di setiap sudut jalan itu levelnya uji coba misalnya ya satu kota gitu. Nah ketika dia ada rekam jejak sukses gitu kan ya, nah baru tuh dia diduplikat atau replicate di daerah lain. Di sisi lain, terciptanya tujuan etle untuk menciptakan tertib lalu lintas bergantung pada mentalitas masyarakat. Nampaknya masyarakat kita gitu ya harus ngelihat wujud fisik polisi gitu di jalanan supaya dia takut, ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Nah ini kan jadi memang bisa dilihat bahwa manusianya ini sendiri belum siap. Ya pokoknya kita sebagai warganet taat pada aturan itu saja. Kalau ya salah ya harus dihukum denda karena peraturan itu harus ada dendanya atau harus ada hukumannya. Kalau nggak ada buat apa bikin aturan? Mulai saat ini ada tilang manual ataupun tilang elektronik harus tetap taat aturan berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas berarti menjaga keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Tilang tuh udah bagus, cuman yang jadi masalah yang banyak kakalin pakai plat nomor palsu, hal yang sangat merugikan bagi pemilik nomor polisi sebenarnya. Harapannya jangan kayak gini-gini lagi. Yang malsuin plat saya, itu kan nggak diapa-apain, sedangkan saya yang dipalsuin kok malah harus repot.